Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizan Putri dengan MPM 2213023030 dari kelas 4A. Di sini saya akan mempresentasikan terkait materi titrasi asam basa, materi kimia sekolah kelas 11. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang digunakan pada pembahasan kali ini, yaitu 3.13.1 mendefinisikan titrasi asam basa. 3.13.2 menjelaskan langkah-langkah melakukan titrasi asam basa, dan 3.13.3 menentukan konsentrasi asam atau basa berdasarkan hasil titrasi asam basa. Nah, apa itu titrasi asam basa? Titrasi asam basa sendiri merupakan suatu metode penentuan kadar atau konsentrasi suatu larutan dengan larutan lain yang telah diketahui konsentrasinya. Adapun istilah dalam titrasi asam basa yang terdiri dari titran, di mana titran merupakan larutan baku atau larutan yang konsentrasinya sudah diketahui dengan pasti. Sedangkan titrat merupakan larutan yang dititrasi atau larutan yang konsentrasinya belum diketahui. Selanjutnya, titik ekuivalen. Titik ekuivalen ini terjadi saat di mana jumlah ion H+ dari asam setara dengan jumlah ion OH- dari basa. Dan titik akhir titrasi terjadi ketika kondisi saat indikator mengalami perubahan warna. Rumus titrasi asam basa yaitu MA dikali VA dikali A sama dengan MB dikali VB dikali B, di mana MA merupakan molaritas asam, VA merupakan volume asam, MB merupakan molaritas basa, VB merupakan volume basa, A yaitu valensi asam, dan B valensi basanya. Lalu bagaimana cara kita melakukan titrasi? Nah, dapat dilihat pada gambar. Pertama-tama kita itu memasukkan dulu titran atau larutan yang sudah diketahui konsentrasinya itu ke dalam buret. Lalu memasukkan titrat atau larutan yang ingin kita cari konsentrasinya ke dalam labu Erlenmeyer. Selanjutnya, menambahkan beberapa tetes indikator asam basa ke dalam titrat. Kemudian meneteskan titrat sedikit demi sedikit ke dalam titrat atau ke dalam Erlenmeyer. Kemudian saat terjadi perubahan warna, menghentikan titrasi. Kemudian langkah terakhirnya itu mencatat volume titran yang masuk ke dalam titrat atau yang ditetesi ke dalam labu Erlenmeyer. Selanjutnya, kita akan melakukan percobaan mentitrasi larutan HCl dengan NaOH. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Adapun alat yang digunakan Erlenmeyer, pipet volume, pipet tetes, buret, statif dan klem, dan corong. Sedangkan untuk bahannya ada larutan NaOH dengan konsentrasi 0,1 molar, larutan HCl yang tidak diketahui konsentrasinya, indikator PP, dan Aquades. Nah, adapun langkah-langkah untuk menentukan konsentrasi 20 mili HCl atau asam kuat melalui titrasi menggunakan larutan NaOH yang dimana merupakan basa kuat dengan konsentrasi 0,1 molar dengan menambahkan indikator PP. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan NaOH ke dalam buret dengan bantuan corong. Kemudian memasukkan 20 mili HCl ke dalam Erlenmeyer dan tambahkan 3 tetes indikator PP. Kemudian melakukan titrasi, yaitu di mana NaOH ditetesi secara perlahan melalui keran ke dalam Erlenmeyer, dan Erlenmeyer digoyang-goyang sehingga NaOH dapat bereaksi dengan HCl. Saat terjadi perubahan warna, maka titrasi dihentikan. Kemudian mencatat volume NaOH yang terpakai. Misalnya volume NaOH yang terpakai sebanyak 40 mili. Maka kita dapat menghitung konsentrasi HCl dengan persamaan MA dikali VA dikali A sama dengan MB dikali VB dikali B, di mana diketahui VA-nya yaitu 20 mili,
A-nya sama dengan 1, MB sama dengan 0,1 molar, VB sama dengan 40 mili, dan B-nya sama dengan 1. Dan yang ditanya merupakan MA-nya. Maka penyelesaiannya yaitu kita memasukkan data yang diketahui tadi ke dalam rumus. Maka akan didapatkan hasilnya yaitu 0,2 molar. Jadi konsentrasi dari larutan HCl-nya yaitu 0,2 molar. Selanjutnya terdapat latihan soal untuk dikerjakan. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.